Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas konversi satuan dan angka penting pada pengukuran di fisika. Oke, kita langsung sebelum kita ke konversi satuan, saya ingin ingatkan ada dua jenis besaran, besaran pokok dan besaran turunan. Ini besaran pokok, jadi besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu ya. Ini ada panjang, satuannya meter, sampai dengan intensitas cahaya satuannya kandela ya. Nah, perhatikan kalau misalkan ya saya menulis misalkan di besaran panjang misalkan 7 meter ya. Nah, ini boleh ya. Tapi kalau saya mau singkat 7M, nah M-nya harus kecil ya. Tapi kalau 7M besar tidak boleh ya. Jadi ketika ingin menyingkat satuan dari besaran pokok, hurufnya harus kecil. Tapi ingat satu lagi, misalkan saya ingin untuk kuat arus misalkan 7 ampere ya. Nah, ini benar ya, tulisannya A kecil. Tapi kalau saya ingin menyingkat, mana yang benar? 7A besar atau 7A kecil? Maka yang benar adalah A besar. Kenapa? Karena ampere ini nama orang ya. Jadi setiap nama orang, kalau disingkat, hurufnya jadi besar. Nah, berarti ini ada Kelvin, nama orang. Berarti ketika disingkat, K-nya jadi besar. Tapi kalau enggak, K-nya kecil ya. Kevin, ampere ya, ini nama-nama orang. Itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau bukan nama orang, kalau disingkat, hurufnya kecil ya. Nah, kemudian ada besaran turunan. Besaran ini sebenarnya diperoleh dari operasi-operasi matematis dari besaran pokok. Contohnya luas. Luas itu kan misalkan saya punya persegi ya. Ini luasnya misalkan ini alas kali alas ya. Berarti satuannya meter kali meter ya sama dengan meter kuadrat. Nah, ini adalah besaran turunan. Kenapa? Karena dia suatu besaran baru yang diperoleh dari besaran pokok berupa besaran panjang ya. Kita coba yang Newton, gaya itu sama dengan M kali A ya. M-nya itu kilogram ya, A itu meter per sekon kuadrat, M per S kuadrat. Nah, ini S kuadratnya bisa saya tulis menjadi S-2. Saya contoh misalkan 1 per 100 itu sama dengan 1 per 10 pangkat 2. Atau bisa ditulis 10 pangkat min 2 ya. Ini ingat-ingat nih. Jadi 10 pangkat min 2 itu artinya 1 per 10 pangkat 2. Misalkan 10 pangkat min 4 artinya 1 per 10 pangkat 4. Begitu terusnya ya. Maka ini sama dengan Kg M S min 2. Nah, Kg-nya itu dimensinya M, meter itu dimensinya L, S itu T ya. Nah, gini dia ya, sama dengan ini ya. Itu yang penting di besaran turunan, jadi suatu besaran baru yang diperoleh dari operasi-operasi dari besaran pokok ya. Nah, baru kita ke faktor pengalih. Faktor ini sebagai awalan sebelum kita konversi satuan ya. Oke, ingat kalau dia turun sekali ya, maka dikali 10 ya. Tapi kalau dia naik ya, misalkan dari dam ke HM ya, naik sekali maka dikali per 10. Nah, kalau 2 kali 100 ya. Contohnya misalnya ini, dari DM ke dam ya. Ini 1 2. Maka jadinya seper 2 kali berarti nolnya 2. Nah, seper 100. Kalau 3 berarti nolnya 3. Begitu seterusnya. Kita coba 1 kilo berapa meter? Dari kilo ke meter, kilonya turun ya. 1 2 3 ya. 3 kali turun maka dikali dengan 10 tambah 0 tambah 0. Nolnya 3 dikali 1000 ya. Jadinya 1000 meter ya. Oke, kita coba sekarang 1 cm. Berapa meter? Nah, karena dari senti ke meter dia naik ya. Kita perhatikan. Naiknya berapa kali? 1 2. Naiknya 2 kali. Kalau naik 2 kali berarti nolnya 2. Bagi dibagi 1 per nolnya 2 berarti 100 ya. Berarti 1 cm sama dengan seper 100 meter, atau ini sama dengan 0,01 meter. Begitu seterusnya sampai kita memperolehnya. Jadi ini konversi faktor pengalih sangat penting. Nah, satu lagi satuan-satuan yang mungkin kita sering nanti temukan ketika kita mempelajari elektronika itu ada namanya mikro ya. Mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Atau sama aja dengan 1 per 10 pangkat 6. Ada lagi namanya nano ya. Nano itu 10 pangkat min 9 atau sama dengan 1 per 10 pangkat 9.
Nah, nanti juga kita kilo ya. Kilo itu kilobyte misalnya. Kilobyte itu berarti 10 pangkat 3. Terus di atas kilo ada namanya megabyte. Contoh ini ya di komputer, megabyte itu berarti 10 pangkat 6 ya. Byte. Berarti kalau di atas mega itu gigabyte. Gigabyte itu 10 pangkat 9 byte. Jadi ada 1 miliar byte setiap 1 giga. Bayangkan kalau kita mempunyai satu file film berukuran 1 giga, berarti ada 1 miliar byte di situ ya. Padahal dalam 1 byte ada 8 bit di situ. Bayangkan seberapa banyaknya ya. Oke. Kita lanjutkan konversi satuan sekarang ya. Nah, ini kita langsung 1 kilo misalkan tadi kita udah temukan 1000 meter. Bertanya berapa meter kalau 0,75 kilo? Oke, kita gini caranya, tipsnya kalau kita konversi satuan ya. Jadi anggap saja kita kan mau cari meter ya. Anggap saja ini sebagai referensi kita. Anggap saja ya 1 ya sama dengan ini saya pindah ruas 1 kilo ke ruas kanan. Jadi pemilang jadi penyebut. Maka 1 sama dengan 1000 meter dibagi dengan 1 kilo ya. Jadi ini saya pindah ke kiri jadinya 1 kilo sama 1000 meter ya. Nah, ini saya bisa ini akan saya pakai untuk konversinya. Misalkan 0,75 kilo ya dikali 1 sama dengan tetap ya 0,75 ya. Nah, berarti 1 ini saya ganti dengan ini ya. Berarti 0,75 kilo dikali 1 saya rubah dengan ini 1000 meter per 1 kilo ya. Nah, kilonya saling coret. Kenapa? Karena pemilang dengan penyebut ya. Maka 0,75 kali 1000 dibagi 1 adalah 7.500 meter. Nah, jadi 0,75 kilo itu sebesar 7.500 meter. Sekarang 1 meter 100 cm. Pertanyaannya, kalau 1 meter kuadrat berapa sentimeter kuadrat? Nah, ini yang kita jadikan reference sebelum kita kerjakan ini. Oke, ini kita jadikan meter kuadrat dulu. 1 meter kali 1 meter sama dengan 100 cm kali 100 cm ya. Maka ini 1 kali 1, 1 meter kali meter kuadrat. 1 meter kuadrat sama dengan ini 100 kali 100, 10.000 ya. Sentimeter kuadrat. Nah, karena ini dicari meter kuadrat, maka ini kan pemilang. Maka ini saya konversi, ini saya rubah meter kuadratnya ke posisi kanannya. Artinya 1 sama dengan 10.000 cm kuadrat dibagi dengan 1 meter kuadrat ya. Kalau saya pindah ruas tetap sama dengan ini ya. 1 meter kuadrat sama dengan 10.000 cm kuadrat. Nah, ini sekarang berarti 1 meter kuadrat dikali 1 ya. Kan tetap. Nah, satunya saya rubah dengan ini ya. Maka 1 meter kuadrat dikali dengan 10.000 cm kuadrat dibagi dengan 1 meter kuadrat. Ini ya coret ya. Maka hasilnya 10.000 cm kuadrat. Begitu seterusnya kalau kita ingin konversi yang lainnya. Sekarang, kalau misalkan 1 meter per detik ya, artinya dalam 1 detik dia menempuh 1 meter kecepatannya, jarak yang ditempuh. Berapa kilometer per jam? Nah, ini ada 2 kali konversi ya. Dari meter ke kilometer ya, dari second ke jam ya. Maka saya harus buat M jadi kilometer. Ingat 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter ya. Jadi karena ini meternya di atas ya, yang dicari meter sebagai pemilang, maka di sini kita jadikan penyebut. Maka 1 kilo per 1000 meter sama dengan 1 ya. Oke, ini kita save di sini. Sekarang jam dulu ya. Sekonnya di sini penyebut ya. Berarti nanti kita jadikan pemilang di sini. Oke. 1 jam itu sama dengan 3.600 second ya. Nah, karena di sini penyebut maka kita jadikan pemilang di sini. Maka 1 sama dengan 3.600 second per 1 jam ya. Nah, ini kita save. Nah, sekarang saya masukkan ke sini. 1 meter per sekon itu sama dengan
sorry, kalau dikali 1 dan dikali 1, hasilnya tetap ya. Akan tetap, maka 1 ini saya rubah dengan ini, 1 ini saya rubah dengan ini. Maka 1 meter per sekon dikali ini 1 kilo per 1000 meter dikali 1, diganti ini yang satunya 3600 sekon dibagi dengan 1 jam. Nah, ini ya. Kita sudah berhasil. Oke, kita coret meter dengan meter ya. Second dengan second. Nah, oke. Yang tersisa kilometer per jam. Oke. 3600 bagi 1000 itu sama dengan 3,6 kilometer per jam. Jadi 1 meter per sekon sama aja dengan dia menempuh 3,6 kilo dalam waktu 1 jam ya. Inilah konversi-konversi penting yang harus difahami ya sebelum kita mempelajari sistem pengukuran. Oke. Nah, sekarang kita ke angka penting. Angka penting jadi sebelum ke situ saya ingin tekankan ya. Ada 5 poin yang harus diingat ya. Yang pertama, ya semua angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya ini. Ini kan ada 2, 4, 5, 5 ya. Enggak. Berarti ini ada berapa angka penting? Ada 4 ya. 4 angka penting ya. Terus kedua, semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal, artinya ini. Dan di sebelah kiri bukan 0, bukan angka penting. Berarti ini bukan angka penting nih. Berarti ya berapa angka penting? Cuma 1 angka penting, yaitu 2 itu sendiri ya. Yang ketiga, semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal yang mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya nih, setelah tanda desimal ada 2 0. Dia termasuk angka penting, berarti ada berapa angka penting? 4, 0 dan 0, ada 3. Yang poin keempat, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0, tetapi tak tanpa tanda desimal, maka bukan angka penting. Ini ada 2 0 dan dia bukan di sebelah kanan desimal ya, karena nggak ada desimalnya. Ada berapa angka penting? 3 dan 4. Itu 2 angka penting. Yang terakhir, angka 0 di antara 2 angka penting merupakan angka penting. Contohnya ini. Ini kan tadi mengikuti aturan yang keberapa tadi? Setelah desimal lah. Itu aturan ketiga ya. Aturan ketiga, dan ini aturan ke-1. Ya, ini statusnya apa? Nah, yang masuk ke 5 itu dia masuk angka penting. Berarti ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting ya, kira-kira begitu. Nah, setelah kita memahami angka penting, kita akan berlanjut penjumlahan dan pengurangan angka penting dan perkalian dan pembagian. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin tegaskan bahwa angka penting itu ya, angka penting itu terdiri dari angka pasti dan angka taksiran atau angka yang tidak pasti ya. Yang hasilnya masih bisa berubah ya, taksirannya. Oke, sesuai dengan ralatnya tentunya. Nah, misalkan saya punya 560,0. Nah, pertanyaan saya, mana angka? Ini kan semua adalah angka penting ya, karena memenuhi aturan 1 sampai 5. Mana angka pasti, mana taksiran? Lihat. Ini adalah angka pasti ya. Taksirannya yang ini. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi sangat penting. Jadi angka penting itu dari angka pasti dan angka taksiran. Pasti ada angka taksiran dari setiap angka penting. Oke, kita langsung ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, jika penjumlahan angka penting muncul beberapa angka yang diragukan atau taksiran ya. Berarti ini atau ragukan ya, sama aja dengan taksiran ya. Maka hasil penjumlahannya dibulatkan sehingga angka yang diragukan tinggal 1 saja. Contohnya ini. Supaya nggak bingung dengan katanya, coba ini. 10,263 tambah 5,61 ya. Oke, sekarang ini kita bedah dulu. Ini ada berapa angka penting? Ada 5. Angka pastinya berapa? 4 dari 1 sampai 6. Ya, terus ini angka 3 ini adalah angka yang diragukan atau taksirannya ya. Oke, kalau 5,61, 5 dan 6 itu angka penting. Berarti ada 2 ya, angka penting. 1 ini adalah angka taksiran ya. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita coba penjumlahan 10,263 ditambah 5,61. 3 turun, 6 tambah 1, 7, 8, 15. Nah, sekarang, ini tadi kondisinya, angka taksirannya ada di
3 ya, angka ketiga setelah koma. Angka ketiga setelah koma. Kalau 1 ini angka kedua setelah koma. Nah, ingat ini yang diragukan tinggal 1 ya. Artinya gini maksudnya, kita pilih yang atas atau yang bawah. Mana yang lebih sedikit? Yang bawah ya, karena dia kedua setelah koma. Maka kita pilih ini yang kedua. Mana? 1, berarti di 7 ya. Itu yang kita pilih, bukan yang 3. Kenapa? Karena ini yang lebih kecil ya, 5,61. Maka jadinya 15,873. 3 itu di bawah 5, maka dikuburatkan menjadi 7. Tapi kalau 76 jadinya 8 ya. Nah, inilah hasilnya. Jadi ada 1 angka taksiran sisanya ya. Ini yaitu 7 ya. Itu artinya jadi kalau misalkan ada angka, misalkan penjumlahnya 3, misalkan ada angka taksiran 1 angka di setelah koma, maka itu yang dipakai, yang 1 angka setelah koma ya. Jadi mana yang paling kecil. Begitu aja dengan pengurangan, sama aja. Oke, kita ke perkalian. Jadi perkalian dia dibulatkan ya, sehingga jumlah angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting terkecil di antara yang dikalikan. Contohnya ini 7,13 dikali 8,26 ya. Ini ada berapa angka penting? Ini ada 4 ya. Ini ada 3. Maka nanti hasil perkaliannya mengikuti 3 angka penting. Contohnya 7,123 kita kali dengan 8,26 ya. Ini hasilnya langsung saja ke hasil 58,83598 ya. 83598. Nah, ini ada 4, ini ada 3 tadi angka pentingnya. Maka kita pakai yang 3. Berarti kita harus buatkan ini 1, 2, 3. Berarti mau tidak mau kita harus ambil ini ya. Karena mengikuti yang terkecil. Berarti 58, nah ini dibulatkan setelah 8. Karena dia 3 di bawah 5, maka tetap 8. Tapi kalau misalkan 86, maka ini jadi 9 ya. Inilah hasilnya. Dia mengikuti 3 angka penting. Yaitu angka penting terkecil di antara bilangan yang dikalikan. Pembagian juga sama prinsipnya dengan perkalian. Nah, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.